Ya kan aku dua ya kan. Khairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanadhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan mir rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Wa yas'aluna lan padha takok sapa wong Yahudi ka ing sira, ail Yahudi dikese wong Yahudi. Takok sira Muhammad anir ruhi saking masalah ruh. Hakikate ruh iku apa? Alladzi rupane ruh Yahya kang iso urip di sebab lagi apa al-badan apa awak. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para wong Yahudi, kowe ngucap ar-ruhu min amri rabbi. Ar-ruhu tema masalah ruh iku min amri rabbi ku setengah saking urusan pengiran ingsun, ora urusane manusa. Ai ilmuhu tegese utawi ngerteni roh iku la ta'lamu lan kurang ngerti sira kabeh duwe roh. Wa ma utitu lan ora den gawe sira kabeh minal ilmi sangge ilmu illa qalilan kecuali sithik. Kowe ra diparingi ilmu kecuali sithik binis bagi kelakane sebabno ila ilmi ta'ala maring ilmu ni Allah Ta'ala. Wala in syi'na lan nalikane ngersakno ingsun namu kosamin wala in syi'na lan namun ngersakno ingsun lanat haban nayektine bakal ngilangno ingsun billadzi ing perkara awhayna kang paring wahyu ingsun ila kamaring sira Muhammad. Maknane ayat Qur'an iki bisa ingsun ngilangno ning Qur'an di 6 gambare arep yen wong bisa ingsun ning Qur'an minas suduri sanging boro-boro dodo wal masahif lan boro-boro mushaf wal masahif lan boro-boro mushaf. Sumala tajidu mongko ora metu sira Muhammad maka maring awak dhewe sira Muhammad. Bihi kelawan ikilah zahabil wahyi, bihi kelawan ikilah ilange wahyu. Alena ing atase kita kowe ora metu wakilan sing wong sing mbok pasrahi zat sing mbok pasrahi. Illa rahmatan kecuali krana rahmat. Elakin apoina tetapi nek tetepno ingsun ing Quran. Tak tetepno rahmatan karena rahmat mirobika sanging pengiran sira. Inna fadlahu sak temne anugerah apa, keutamane apa, peparinge apa, kana iku ana apa fadlu ale kang atas sira Muhammad. Iku kabiron iku anugerah sing agung, aliman tegese agung. Haitu anjala wis kirane nurono sapa apa ing Quran ale kang atas sira. Wa atalan paring sapa Allah kang sira al-maqamal mahmuda ing maqam sing mahmud, maqam sing sanjung wa ghairu dzalika lan yane mungkon-mungkon kabeh minal fadhili saking pira-pira keutamaan. Kul ngucap sira Muhammad ngucap ngene la ini tamaat lamun dadi kumpul sapa aline su kabeh manusa wal jin lan kabeh jin. Ala ayatu ing yen to nekakno sapa manusa lan jin bimit dihadal Qur'an lan padane ikhlas Qur'an. Fil fasahati ing dalam kefasaane wal balagati lan balagati. Layak tu namung ora iso padha nekani sapa manusa lan jin. Layak tu nek ora padha nekani sapa manusa lan jin bibiti kelan padane Quran. Walau kana senajan to ana sapa bagian sebagian manusa lan jin dibagi maring sebagian guru iron saling menolong. Muayinan tegese nur tulung-tulungan. Najala tumpurono kowe iki dawuh rodan krana ngerat. Ngerat dikalihim maring pengucape wong Yahudi utawa pengucape wong Yahudi Nasrani. Atau para wong kafir oleh ngucap launasa ulaqul namit dahada. Launasa ulama ngersakno kita lakon lagi yang ngucap kita mitahada ing sepadane iki lakon. Walaqad sarrafna lan teman-teman jelasno ingsun bayyana tekse jelasno ingsun yen nasi maring manusa iya dal Quran ing dalem Quran. Ning gone Quran wis tak jelasno mingkul 5 salin saking perumpamaan apa wae. Utawi Jawa mingkuli masalah sifatun dari sifat imam ben gede mausuf sing dibuang.
Masalah tegese perumpamaan min jinsi kuli makarin saking jenisé saben-saben percontohan utawa perumpamaan. Lihat tak itu supaya untuk mau itu sapa ngakeh, supaya nampa itibar sapa ngakeh. Fa aba mongko sapa karunasi supaya ada yang menuso ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Ora gelem illa kufuran kecuali mo akeh kafire, akeh nentani. Juhudan tegese akeh ingkari lil haqqi maring barang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar atfun ute jauh wa qalu diatapno ala aba ing atase. Wong kafir ngucap ning kowe ngene Muhammad lan nu'mina laka ora bakal iman kita laka maring sira Muhammad. Hatta takjuro tiga iso mancur-mancurno sira Muhammad, ngalirno sira Muhammad lana maring kita menal arti sanging bumi. Kowe ngalirno yang buan ing mata air, ing sumber air. Ainan tegese sumberan yang bau ingkang tukul utawa kang mengalir minyak saking ain, saking sumberan apa al-ma'ruf. Awataku utawa ana iku lakar kedhi sira Muhammad, apa janatun perkebunan, bustan tegese perkebunan, minaki lan saking kurma. Wa inabin lan anggur. Kowe iku duwe anggur dhewe lan duwe perkebunan kurma. Patu fajiro mongko iso ngalirno sira Muhammad. Al-anhara ing pira-pira sungai khilalah ana ing kiwa tengene jannah atau sisi-sisine jannah. Wasatuha tegese tengah-tengah jannah. Tafsiron kelawan milih tenan. Atau kamu punya perkebunan yang di sekelilingi mata air. Autus kita sama. Autus kita atau nyeblokno sira asama ing benda langit, ing langit atau benda langit. Kama jamta. Kaya oleh nyangka sira Muhammad, ale nek atase kita. Kowe nyangka nek benda langit itu kisafan iku pira-pira potongan. Maknane kitoan tegese pira-pira potongan. Au tak tiya utawa nekani sira Muhammad, kowe teko Muhammad billahi kelawan Allah. Kelawan ngajak Allah digandeng Allah dari wong kafir wal malaikat lan malaikat. Qabilan kelawan terang-terangan muka balatan tegese terang-terangan, wa muka balatan lan depan, wa iyana lan kelawan tenanan. Panara mongko ningali kita ing kabeh, ya kita ningali Allah malaikat kabeh sing nyakseni nek kowe rasul. Awayaku utawa ana iku laka kedhi sira Muhammad apa betun omah min juklufen saking emas dapen tegese emas. Altar kau iso mudah sira Muhammad, munggah sira Muhammad, tas adu tegese munggah sira Muhammad istama ing dalam langit. Oleh munggah bisulamin kelawan pangga, kelawan ondo. Walan minalan yo ora bakal iman kita. Kowe wis munggah ning langit lan mas. Iku aku ora bakal iman lirufi kamarin munggah sira Muhammad. Laura koi salamun munggah sira Muhammad dia ing dalam sama. Hatta tunajila singgo turun sira Muhammad utawa iso nurun sira Muhammad alena ing atas kita minasangin nama. Kita ban isi tulisan. Fihi kang iku tetep ing dalam kitab tasdiq buka utawi benerno sira Muhammad. Nakro ugo ingkang maca kita ugo ing kitab. Nak wong kafir njaluk aneh-aneh Muhammad iku jawab kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar subhana rabbika maha suci ingsun utawi dawuh subhana rabbika ajibun ta'ajib hal kuntu illa basyarar rasulah hal kuntu ana ta ora ana sapa ingsun emakun tegese ora ana sapa ingsun iku illa basyarar kecuali manusa rasulan kang den utus asa ir rusuli kaya dene sekene biro-biro Walam yakunu hale ora ana sapa para rusul ya tunggu ana ana sapa para rusul di ayat ing lan ayat illa bi'idznillah ta'ala kecuali lan dine Allah taala. Wa ma mana anna sa'yuni wa ma mana alan ora iso ngalang-alangi anna sa'ing manusia. Enggak ada yang menghalangi manusia ayu ini yang beriman sapa ana. Ibja'an alikane teko guming anna sapa al-huda petunjuk illa angkor kecuali krono yang tok berkeyakinan sapa ana. Illa angkolu kecuali krono berkeyakinan sapa anas atau krono ucapane anas. Kauluhum tegese pengucapane anas mungkiri nak hale ngingkari kabeh oleh ngingkari apa Allah basyara rasulullah. Apa ana pengutus sapa Allah ngutus basyara ing manusa rasulan sing dadi rasul. Wala ya batal orang ngutus sapa Allah malakan ing malaikat. Pengucap sira Muhammad lagu maring kufar laukana fil ardh Lau kana diparel ana iku fil ardi ing dalam bumi. Badalal basari hale dadi gendine manusa.
Sapa sing ana malaikatun sapa malaikat. Yang sun akan lumaku saka malaikat mutmainnina kali tenang kabeh. Lumaku secara stabil ning bumi. Lana jalna rektine bakal nurono ingsun alaihi ing atase para malaikat. Minat sama isanging langit ingsun utus malakan ing malaikat rasulan kang dadi rasul. Itla yursalu krana ora den utus ila kaum maring kaum sapa rasulun sapa rasul illa min jinsihi kecuali sang jenise kaum. Liyumat kinahum supaya jadi mungkin gum ing kaum apa muka toga dubu apa muka toga dialek omong-omongane rasul wal fahmu lan mahami anu sange rasul. Kul mutapo sira Muhammad kafa billah. Kafa nyukup bisa billah ya Allah syahidan apane kesaksiane sing antara ning sulwa kira lan antara sira. Ala sidki ing atase bener. Inna hu satana Allah taala iku kana ana sapa Allah ibadi lan biro kaulane Allah iku kira mudat sing bijak. Basiran terdat sing mirsani aliman tegese kang mirsani. Di bawah tinihim kelawan piro-piro batin batine ibad jero-jero ibad wa dhawaihim lan dhiri. Ini kalau terangkan terus setelahnya kalau suka nih buat gimana itu mungkin nak bis 15 niku hakam niku berarti pun entek sak mualif jadi kalau jenengan ngaji wis ngalim entek pengarang kita kalau entek pengarang apa terus Jalalain itu singkatan saking Jalaluddin Al-Mahalli kalian Jalaluddin As-Suyuti terus dua Jalalain disebut apa Jalalain jalan loro jalan loro ke jalan tangga, ini Jalaluddin Mahalli kalian Jalaluddin itu. Ulama ini aneh, anehnya ternyata. Kalau kita baca Quran itu kan mulai Fatihah, terakhir Qul Birobin. Tapi Jalaluddin Al-Mahalli itu guru Imam Suyuti itu nulisnya Quran. Ketika beliau nafsiri Quran itu mulai surat Al-Kahfi, ya mulai surat Al-Kahfi ngantos surat An-Nas. Terus sampai Fatihah selesai. Badan itu beliau wafat, kabundut, terus diterusno muridé Jalaluddin As-Suyuti mulai surat Baqarah atau surat Allah. Paham gitu? Jadi ngarangi yang pertama, buatan kok Fatihah ngantos nopo Isra, tapi ngarangi pertama itu Kahfi ngantos An-Nas. Itu kata sing salah paham yang kono iku. Ya, nyongkone napa? Tapi ora apa-apa salah paham yen pantes kliru. Mana kula ora pantes kliru. Lah niku gurune kabundut diterusno murid. Niku mungkin mergo muridé boten rugen, Pak. Muridé rugen ora ono sing napa? Ya. Kon kula terangno. Nah, terus mungkin sampun jus pinten 15 sing Kahfi. Niku mestine luwih gampang. Terus mungkin macamnya pulau lebih gampang, gak pasti mikir. Sampean jadi lebih gampang. Karena tema-tema surat-surat Madaniyah itu lebih berat. Siji memang sudah pelik masalah ahkam di kumpul ruwet. Masalah faroid, masalah iddah, masalah tolak, macam-macam. Sehingga mau coba surat Baqarah atas apa? Oh, ini lebih sulit ini butuh kemampuan lebih karena temanya pun macam-macam. Tapi Kahfi mengisor ini rata-rata surat Makkiyah dan kata itibar, kata nopo itibar, kata cerita-cerita. Dan itu dikarang Imam Mahalli. Imam Mahalli kabundut, terus diterusno Imam Suyuti mulai surat Baqarah, nanti surat Isra. Jadi dengan ampun khatam sistem mulas, itu pun separuh alim, montek nopo tak. Di pulau itu khatam Jalalain menganti lali begini. Di pulau itu Sibriya sinau Jalalain begini. Kenapa saya belajar Jalalain tadi dia mengulang manfaat? Pulau ini tiap sak surat paham Jalalain itu pulau sholat di rokaat. Itu pulau tahun itu pulau nganti lali. Sekitar umur 18 tahun pulau tiap sak surat paham. Itu kalau sholat di rokaat. Jadi tradisi ini para ulama kata Imam Bukhari itu ketika mengecek satu hadis dan setelah melewati verifikasi jarhu wa ta'dil, al-jarhu wa ta'dil,
standarisasi hadis itu sahih. Itu terus beliau sholat 2 rakaat. Padahal sudah memenuhi standarisasi sahih dan tidak tahu. Karena perangkatnya ulama termasuk ilmu hadis. Jadi ini ulama itu selain al-jar kuat hadis, nah hadis sahihnya prima itu wangi banget. Nah sahih dengan jenis hadis hasan ya wangi dong. Saya nak mau dulu basis. Aku ya rata orang mau tentu jadi nak manusia ini dari hadis mau itu tenang wae loh. Ya karena tidak bau basis. Kalau nak untuk diisukan tenang wae, mereka ramah boleh kok. Nah ini zaman sampai kotir jalan ini disuap kalian khalifah. Jika ira ditombo berkali-kali sampai khalifah tersinggung. Ya Abdul Qadir berapa kali saya ngasih kamu, tapi kenapa tidak pernah kamu terima? Ya Abdul Qadir duit di poros dari bagaimana mungkin saya terima darah? Ampun khalifah, tobat. Ini mundur sangat dari khalifah, jadi santri yang di sana. Kan korak-korak piring berhenti, kan berapa-berapa. Ini buat nanti, karena yang dikasih ya tidak tahu. Ya alhamdulillah itu kan. Buatan alhamdulillah lah buatan ini buatan kena hisab itu nak kalau rapo. Jadi orang kena hisab mau rapo, tapi dihisab dulu era rohib. Jadi di orang dihisab mergo dulu, tapi sebenarnya dihisab kena apa kok? Paham ya? Jadi kurang lebih konco nakal lagi. Kurang lebih zaman ngaji ini, kurang lebih sering rohib mungkin. Ibu kanca kula niku protes. Gus, hafizmu itu kita. Gak perlu lagi. Bersolat batal syaratnya mesti nak nglakoni tambahi ruku atau tambahi sujud kok aliman amidan batal salat. Jarak. Kowe nambahi sujud kok jarak. Dan tahu hukumnya nambahi itu ora sah, iku batal salat. Tapi nek dene wong bodoh ora batal mergo ora dengan Joko, namun orang yang ngomong bodoh, tidak tahu. Kesalahan saya batal itu bodoh. Roh agak kena di. Jadi macam orang bodoh itu kan, cari zaman bersolat, menyedai teletong, atau gak roh, pas solat ya udah selesai ngomongin roh. Jawaban gue gimana? Jadi solat itu bisa ngomongin roh. Tapi dikisah kalau bodoh ini kok gak roh. Jadi eleng-eleng paham. Jadi ojo bangga be bodohmu. Jadi bodoh ora kena ditok, tapi kena hisab perkara. Sampeyan ngerti, jadi bodoh itu ora kena hisab mergo ora. Tapi kena hisab mergo mergo terang no kita. Terus ini penting kalau aturaken. Jadi kalau tema-tema ayat madaniyah niku menanya Imam Syafi'i, Imam Malik. Zaman sahabat saja itu bisa berdebat tentang tafsirnya, tentang apa? Ini kalau ceritanya kasus nyata. Idai wong wedok sing hamil, mateng. Niku nak nglahirno. Sekali jadi, wong wedok nak mateng. Niku idai. Tapi nak wong wedok bojone mati di ora urip mati. Iku idai 4 wulan 10. Quran itu oleh ngendikan gak bareng, buatan kasus pekerjaan ini. Pokoknya wong wedok ditinggal mati, sing lanang. Iku idai pinten? 4 wulan 10. Lah anak meteng lahirno idai lahirno. Walhasil suatu saat ada peristiwa nyata itu kan Nabi dia sugeng. Subai'ah. Ono sing dia motor Sabia, kalau motor juga kita bener pulau. Berdua untuk kita buat ya, jadi pulau kadang raiso turun sungi mau mikir, macam ini udah Hasim tak bisa berkau harap ini ngawur kan. Kadang ya Hasim tenang, kadang ini apa? Bisa. Kadang Akil bin Abi Thalib, tapi nak Rawi Hasim itu boleh bukan. Karena sing dulu dari Ja'far itu Akil. Itu tulisannya bodoh Akil, kadang apa? Bukan. Kadang Hamid, kadang Umay. Sama dia tahu bingung kok. Itu zaman gue enak. Gue tuh orang Arab tuh banyak orang yang tertentu siling sitok. Masa itu bingung kok. Paham ya? Subai'ah niku meteng. Bojone mati. Pas selawe dino. Iku
kulo eling wae. Nang riwayat Bukhari pas lali dina wakila pas likur dina. Lahir. Bareng lahir nang sing ora diengkek. Engkek ayu. Ning dinggon wong ayu niku yo sing antri akeh. Anake lagi nopo sih? Walhasil dene wis engkek ana wong lanang jare roken film. Lah niku terus supaya kowe engkek yo roken film supaya film terus yo ngawekno. Geger sahabat. Sing sitok berpegangan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatawaffawna fi anfusihim arba'ata asyhurin. Pokoknya nak ditinggal mati bojone iddahe 4 bulan. Ulah lagi selawe. Tapi sahabat yang berpegangan ayat itu, yo ora pokoke kudu ngenteni 4 bulan 10 hari. Lah sahabat sebagian ndak apa-apa. Alasannya berdasar ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Pokoknya asal meteng iddahe. Batul mas ini kalau cerita betapa sulitnya memahami ayat Madaniyah. Sahabat ijek sugeng, kanjeng Nabi ijek sugeng wae ngadepi Subai'ah berdebat. Lah untung riyen dia Rasulullah setelah akhirnya konsultasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini masalah Subai'ah gimana? Baru selawis dino yo kawin. Terus katakan Nabi, insikti fankihi, kowe nak karep gak apa-apa kawin saya. Nah, semenjak itu, nak ngono iddahe wong meteng. Cek metenge itu dipegat, cek metenge itu ditinggal mati, iddahe mau. Nah, jadi misalnya itu kena babunan, wis meteng sang pula. Bojone napa? Mati. Rong dino lahir, iku soalan mbok. Paham ya? Paham ya? Mergo iddahe wong meteng. Iku susah ayat-ayat macam. Iku Sayyidina Ali kita keliru, berbantah-bantah dari Sayyidina Ali. Iqtad adal-adalan. Dia kudu iddah nganggo durasi paling panjang. Iku saking ikhtiyate hati-hatine kan iddah bener 4 bulan. Jadi sebagian sahabat enggak. Terus nomor kali kalau contoh ini pancen sampean kudu diwari ngaji hukum bareng. Tahu ngomong fakir, ramen toreko wiridan buswargo, toreko wiridan dulu. Kalau ancam tenang bersih-bersih, kalau sering cepat. Quran itu 30 juz. Lah nak ngono rasa sak juz sak lembar tok ning mau iki buswargo. Quran itu 30 juz. Menang ya takon iki tanane iki bener dengan cangkemmu iki usah hukum. Dari ini maksud saya. Toreko itu baik, mursyid itu baik. Wong nak maca kalimat iki di sepuro pangeran istighfar kami di sepuro pangeran. Tapi umpama Islam hanya itu saja, itu ora Quran 30 juz cukup sadalah mah. Berhubung Quran 30 juz tentu disutono bakat iddah, bakat toharoh, pahami bakat carane haji, carane ja. Jadi kalau ini bukan urusan kritik. Kowe nak melok toreko, kudu ngaji. Senang pulau, ngaji gratis, semua ngaji pulau. Misalnya pengen kuliah ulama, ya cuma kalau tetap ngaji. Jelas tuan ora kangelan kuliah murid, tapi zaman kangelan kuliah guru. Mau pulau ngaji itu, sejauh pulau ngaji mulai Mesir nganti Bojonegoro. Mana pulau kiai paling pede. Bukan medaku, orang boleh murid kalau di ini, gua ambil anggap sakit. Tapi di ini kok megat pulau, itu tahan 3 tahun. Itu anak. Jadi maksud saya, kalau orang Islam itu sudah yakin Quran kalamullah, orang Islam itu wajib iman Quran kalamullah. Ya sudah 30 juz itu kita kaji semua. Semua yang dibahas Quran kita baca. Orang kok sederhana, maksud penting muncul berapa istighfar pada nanti. Pokoknya sementing istighfar, masya Allah tenang istighfar padang, artinya padang buang. Bukan apa ini bukan urusan kangku. Kita ini ngadepi bojo jujur, ngadepi carane didik anak, carane ngadepi tonggo. Di hukum sosial itu begitu kok. Nah, misalnya tak takoki Pak ya ini, misalnya jenengan diutang pulau, atau jenengan diutang pulau, atau pulau utang jenengan. Wah tak tahu. Meski pulau mentang-mentang istighfar sebudi. Duit jenengan tak utang. Sekolah nyaur mau cukup nopo.
Dijawab, wah, ya iso ikut utang kudu disaur kan. Lha iku bakatan istighfar, bakatan hukum. Bakatan apa? Jadi tidak bisa Islam disederhanakan mau temanya apa? Wah itu gue konco orang aja. Utangnya suaka iso nyawa, itu 100 juta. Kalau saya betul terus dia saat tergalu istighfar kan kamu coba yang diutang nyawa blok kan nanti dari apa terus uzlah apa? Utang jadi istighfar, itu coba utang apa? Jadi kalau suwon jenengan misalnya dalam kolekola tetap ngaji, pentingnya ngaji itu sampai akan membahas hukum jadi bakal Allah Subhanahu. Wong sahabat dia nganti nengan. Mau ati sahabat ngalim tapi udah biasa mati dia. Ngalim itu tangi kakak nanti mati itu tangi kakak dia mati. Mereka gara-gara wayo man. Nama? Wong wayo itu tangi roda. Ini nanti nekai ilmu atas budaya itu apa tuh kata? Nekai ahli kitab. Ahli kitab itu cara tadi dia Yahudi atau Nasrani. Tapi nak terjemah Kristen. Kalau kiai dengan mau mereka dari orang Kristen juga ahli. Mana tetap pakai cara mau ambil keluar salah. Dan ragu protesnya pasul mata itu. Kalau nu rasa aku intimidasi, kalau nanti suhunya begini. Tadi yang menpensiun, untuk mau. Nasroniyah niku dikawin sebagian sahabat. Lalu dikawin ya mancen sah. Maka ayat dari ini ya selalu naga mada khilalakumut wa ta'amul ladina utul kitab khilul lakum wa ta'amukum khilul wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul. Seperti wong Islam lanang niku oleh ngawin Nasroniyah utawa apa ya Bu? Ya tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat yang dari orang tidak boleh. Bangun aku itu sampai demenan di sini. Kemudian apa? Tapi ada sahabat yang sudah kadung nikahi yang dia untuk berbulan apa? Seneng halal. Nah, separuh sahabat itu setuju. Iya, wae ono ayate wong ya dia udah naturalnya antar tiga. Tapi si Siti Umar tuh marah-marah. Ibnu Umar juga marah. Ciri utama orang Nasrani dikritik Tuhan itu karena sirik. Karena apa? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu. Sungguh sirik wong sing yakin pangeran iku tau. Wong kafir Mekah wedok iku ora oleh digawe. Perkara ning musyrikah. Iku nyembah ber. Mane sing dilawar ngamuk-ngamuk. Bagaimana mungkin Anda bilang bahwa kaum Kristiani itu ahli kitab? Sementara mereka punya Tuhan di, berarti kategorinya tidak ahli kitab, tapi kategorinya musyrik. Kalau kategorinya musyrik, masuk ayat wala tangkihul musyrikati hatta. Jadi orang mlebu ayat ya sabuna kama daukila lagu, tapi mlebu wala tangkihul musyrik. Pak itu betapa sulitnya memahami ayat-ayat Madani. Menurut Pak, zaman sahabat itu tuh. Kalau baleni mana ini? Wong Kristen itu kan Trinitas, paham ya? Lalu dilebokno istilah nopo ahli kitab sehingga dekonsekuensi hukum oleh tiga apa dilebokno nopo musyrik. Sebagian sahabat kata Ibnu Umar dilebokno nopo musyrik. Sahabat sing wis ora ngomong kawin. Rugen-rugen kan ora sahabat fanatik hukum. Wis ra. Wah, orang wis ra ini kisah nyata. Mari rapi itu bangunan nopo. Tadi kita mergokan merantau kan, itu untuk Eko Irak, nunggu di Irak. Pemerintahnya Umar dan Medina. Ini lucu tenan cerita. Bareng gue bangunan apa? Ahli kita. Bujumu siapa? Bujumu roti yang Nasrani ya Amirul Mukminin. Orang sah mereka ahli kita. Maki-maki di situ Umar. Bareng dimaki-maki itu, sahabat kafe. Jadi pun amatan pulau pegat. Malah digulai pedet, di semua berai. Campurmu ini tak pegat, blok-blok. Bareng diamuk, dia spontan nak ngoten pulau. Pegat, apa sampai ya? Diamuk, terus kemudian nak ngoten pulau. Malah diamuk, apa dibaca ke rumah. Campurmu. Mana pulau itu, tangkap elak itu ya dirusakkan. Dan pulau berapa ya? Campurmu, wailak-wailak itu, apa dan wancuk, tekem cek elak.
Kowe muni mbok pegat itu berarti kawine sah. Wong ora sah kok mbok pegat. Tak buang. Berarti redaksine kok bener. Jadi itu sang gitu. Jadi wis muni wis tunduk ke Umar. Dia pun nonton kula. Awis sampe lho, diwamuk terus muni kula pegat. Malah diwamuk. Cuma komunitas kowe muni tak pegat berarti dhisik kawin 6. Sah wong iku ora sah. Wah, sahabat itu mah gempon 2 bulan. Ya niku. Jadi jangan sahabat itu niku enak kok. Ya mergo niku mirip-mirip antarane wong Nasrani iku masuk musyrikah. Berarti Trinitas. Nah niku berarti udah pernah sah. Betul pernah nopo? Ambek opo kita anggap dan niku zaman sahabat mawon wonten perkeb jauh dari wonten Rasul. Terus ahli itu kan nanti sana itu terus khilaf satu Hanifah Imam Syafi'i. Kedua golongan itu. Jadi kita tinggal level khilaf ya. Sampai orang usah khilaf. Menang arah dokter ke menang. Menang mau coba orang pinter amal mengkritisi hukum. Dia semua paham kenapa? Lalu kalau berbicara debat, jurusan di sini temuan sifat hukum mana apa? Pokoknya kalau materinya sama ya debat. Kalau tidak ada mau. Nah, ini kalau ini janggal dibungkus ke intelektual. Ini jangan orang paham tapi dibungkus ke apa? Intelektual. Apa isi? Jadi sama negeri. Ini tua-tua diakali. Tua-tua apa? Jadi itu kesulitannya ayat-ayat Mas. Jadi makanya kata Ibnu Umar, saya tidak pernah melihat orang syirik se-ekstrim Nasroniyah karena ini sehingga Ibnu Umar masuk non Nasroniyah dengan ayat wala tanihul musyrikati hatta sebagian sahabat yang kadung kawin dilebokno wal musanatu minal ladina utul wa khalifah Umar muni dibukat malah buwedak Umar apa cangkemmu muni kok pegat berarti dicek kawin wong ora nyumpun nomor 22 lha iku bener. Jadi nggak apa? Jadi kurang mau tarik pikiran gitu. Sobat ini tentang apa urusan hukum. Karena memang mirip-mirip, no? Itu sama seperti kalau berkali-kali cerita sendiri. Uang nak melanggar tertentu di haji. Itu hasil kafarohnya fasia musalah tadi ayam misil haji wasab atin izat proses. Poso tolong dino pas haji. WhatsApp aten dan foto hitung dino tidak harus jatuh nalikane wis bali. Iku cara Imam Syafi'i hitung dino kudu wis ning omah. Misale wong biduan kudu wis ning bidu. Ada Abu Hanifah liyane yo ora wis balik kanan ke Mekah. Yo oleh kok kemulai iku. Pokoke ambek balik kanan ke Mekah jenenge wis. Terus kula ngeten iki misale kula pun masuk cara jenengan wis masuk. Tapi cara bojoku anggere ke omah. Orangmu ya oke nanti nih, cari kusuro tak wangsul, mas ya, cara kalau oke nih semua, padahal yang dalam ya, mau marun gono, tapi cara sing ditamoni wes, tapi cara sing diomah, orang mulai, nggak tahu jenenge istihad, jenenge apa? Itu ya bolak balik yang kejadian tentang ayat-ayat apa madani, terus mulai jadi benar ngaos. Mulai surat Kahfi, kami hanya happy saja. Kalau itu dari Gusbah luwes gampang. Padahal itu mulai dicek kangelan terus. Tapi bencangan lebih beda, jadi nanti tak jamin mulai surat Kahfi ke depan itu lebih mudah. Semua cerita, tapi kalau masalah ayat madaniah itu sudah bisa nggak jadi debat itu sudah. Karena memang ya hukum itu kan, ya macam mirip-mirip. Jangan kalau cerita nih, sahabat itu juga kata-kata. Jadi kalau contohnya di sini nyata dalam hadis Sohail. Taruh saja Bani Quraisyah kejadiannya kan desa Bani Nawa. Yang misalnya kasus kulo ngomong berukan Mustafa. Ya bodoh itu lah di sini. Misalnya kejadiannya jam 1 siang. Kan, gue itu saya kita kongkong yang kali kurang. Tapi ojo sholat ngatas, dunia dua kali. Ternyata pas dok keraton beriku seringnya sudah suruh. Terus dari Mustafa Jingkat kan fanatik sholat.
Wah, kudu sholat ning kene nak kali orang. Entek. Jadi Mustafa bilang gak sholat. Jadi oh gak jadi dewe Gus Pak. Mau orang untuk kali orang sholat. Jadi rata-rata tendang. Wah itu cepat. Tadi separuh sahabat itu banyak sahabat. Pas itu urusan perang bebas itu. Separuh sahabat itu sholat ngasar di tengah kerja. Sing separuh tenang wae. Oh dari Nabi kan anda. Tenang sih. Sing kita tahu sholat tengkali orang. Ya bisa. Akhirnya dua kelompok ini ditimbali Nabi. Gue sholat ning ndi? Mur. Maupun ini Gusti kalau sholat tengkaratan nggak Nabi. Mau nak kali orang pun syukur, entek nanya. Padahal dari ajaran jenengan sholat ngasar sebelumnya dari Nabi ya sholat kayak bener. Tak karo ben, tapi sholat dari jenengan tengkali kurang, dia kali kurang. Niku ya dawuh jenengan ya bener. Semenjak itu lama itu dipegangan, sebab itu isi. Kata orang kau esa manista dapat asokan palahu asroni, wainah toa palahu asron. Wah, wong isi. Kata nak tepat bener ganjarannya, roro nak salah ganjarannya. Itu mereka salah dalam itu. Itu artinya kan yang mirip-mirip. Sing sholat neng keraton yang mirip bener, dia wae mumpung serngirum. Sing sholat neng kali orang yang bener, dia dari Dewi Nabi ojo sholat ngasar, hadurungnya tekan kali. Paham ya? Dan dia hanya dua kelompok itu. Itu menunjukkan betapa susahnya itu. Dan itu terus yang terjadi sekarang dalam khilafiyah itu masalahnya. Kalau nak mucal dan budi-budi, kalau contohnya paling gampangnya, misalnya pulau itu dua adat lomo, naruh tamu tak keimanan. Ini rumah orang tenang. Sampai tidak janggal. Karena sekarang itu banyak kritikus fikih. Fikih itu mewakili hukum Tuhan ke ulama khilaf. Pasti yang benar satu. Masa dua hal benar semua. Kritikus gak paham fikih. Kritikus tapi gak paham. Kayak gini loh contohnya. Misalnya saya punya adat. Kalau ada tamu tak kasih makan misalnya. Saya suruh nyuruh Rukin. Rukin saya berikan sate. Rukin tahu betul kalau tujuan utama bisbah itu kalau ada tamu dikasih. Tapi memang saya nyebut sate. Ternyata warung satenya itu tutup dan tidak jual. Tentu nak Rukin itu rontok utek apa ya, rontok nala. Itu ya dibelikan apa saja. Buah ayam goreng, buah lele goreng. Karena dia tahu. Yang penting dapat untuk hormat. Nah, memang idealnya sate karena disebut. Tapi karena nggak ada, ya pokoknya harus dapat. Dan tentu idealnya Rukin tidak akan salah. Memang saya kecewa betul kalau tidak dapat apa-apa. Karena tidak ada yang dipakai hormat. Tapi misalnya tak apa-apa Mustafa wong lugu. Tetap matur meneh. Mboten enten. Tapi kamu harus lele lah. Ora nek mboten enten lele. Tapi diarani goblok ya ora kena. Nyatane disebut sate ben apa? Lele. Jadi kok ngadepi wong goblok ra bisa kena salah yo repot. Ya alhamdulillah zaman akhir akeh wong saleh jenis ngene iki. Mana Islam ramaju mergo kakean jenis saleh sing ngene iki. Paham ya? Nabi nak daru rosi, mati tangane ditilang. Soale arung bila di tangan koyo orang anut sunah. Sunah apa? Nganggo sendok era wani, perkara ini sunah Nabi. Nggih. Mulane Nabi sing ra pirsa zaman akhir wong saleh lah, nak mangan kiri kanan. Padahal Nabi bertanya nak mangan go tangan kanan. Saiki umat kiai lah, tangan kanan sendok, tangan kiri kan. Lu Nabi kamu. Uga menangi yo neneng-neneng. Diarani salah yo nyatane perintah tangan tengah jalan. Diarani bener kiri. Ya. Kemudian mangan sak niki ra kiri napa? Lalu di guru. Tadi pun kamu itu sebagian guru lalu tercatat dari kamu. Una anak yang mangan ngaku garpu muang tenang. Jadi raja garpu. Tapi anaknya sering melanggar ngaku garpu. Mangan tangan loro, boleh kepiting. Untungnya kiai kok ngotot itu jumlahnya ada banyak. Barang kamu itu anak ada gitu. Ribet lagi namanya.
Ya itu yang nggak disadari. Kita ini munamuni anak sunnah Rasul, tapi nak makan di kanan. Jadi darah itu sudah kena, nyatanya kanan. Darah di sunnah Rasul sudah kena, karena kiri mah. Ya mereka jadi maksudnya dikategorikan apa? Kenapa? Dikategorikan. Jadi jawab, tapi kalau mau Bismillah dari sunnah Rasul Bismillah di tangan teng. Tapi setan tetap menang. Sunnah Rasul nak mana tangan diwar, kue orang kiri. Tetap menang setan, tetap menang apa? Nabi itu sunnah nak mana tangan di. Jadi zaman akhir masih sibuk kombinasi sunnah Rasul BC kanan kiri lah. Kanan Rasul kiri. Nabi, mereka Nabi redaksinya saat itu ya ekstrim. Ketika ada orang makan pakai tangan kiri, pulang, kenapa kamu makan tangan kiri? Itu makanya saya. Jadi kamu klop kanan sunnah Rasul. Ampun. Dulu kan hukumnya terus bukti, tapi kalkulasi terakhir malaikat itu menangkan mana? Tapi nak akhirnya orang kiri mesti menang setan. Karena nggak ada Nabi punya tradisi mangan warga. Semua Nabi di tradisi gak nanti. Dijamin kesetanannya lebih kuat. Kemudian bariku rokokan, rokok itu dari sing aram, itu dari wilayah itu pulang. Kalau baik, untungnya pulang itu ada waktu kiai sing aram rokok. Pas mui ngaram rokok itu kontrol pulau. Kiai sing imam sholat proses, josuan pulau. Terus ini ada benar kan? Ya sudah, benar keberatan juga. Kiai duit jalan duit 7 juta. Itu ada rokok yang pojok musola. Berdoa yang ngomong aja mencuci ngamuk aja. Mesti kiai berbarisan itu ratus morong musola nih. Rokok yang pojokan penganjani, itu kan dari tekol itu. Rokokan bareng-bareng sebenarnya gak nengok. Dimenang rawani. Lebih kapan? Apa main karambol jora? Ya hiburan kiai namun rokokan teng pojok apa? Musola kanca-kancane menang masalah. Hiburan ngono seperti haram, ibu raro. Dia kiai mapan hiburannya akeh, kiai itu kiai gak mati. Itu siapa itu lagi mau nak kamu sampean halal. Dan daripada di haram terus stres perkara ini lagi apa? Hiburan. Jadi tak, pulau syukur tenang kok dilapuri para kiai sing ngoten niku. Jadi saya tahu sisi hukum di luar hitung-hitungannya MUI. Sama ini MUI hitung-hitungannya mau takbir ke barang madorot. Barang madorot. Ya kalau kita nanti ketemu di bagian lain. Tapi cara negara ya madorot, arah pasti rokok. Di madorot itu nah. Wong rokok madorot perkarane paru-paru. Tapi negara ya madorot, arah rokok perkara macet. Dan madorotnya di sisi putih bah. Kok ngono. Itu haramnya karena apa? Yaitu hukum tetap mirip. Memang kembali lagi hukum itu mesti ada yang mirip. Namanya Nabi Jawa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi tetap ono sing tanda tanya itu jenenge wa bainahuma umurun mustaqim. Yo ono hukum sing ora jelas harame, yo ora jelas. Misalnya rokok ning musala kok niati genjatan senjata timbang ning omah ya, tentu menjadi sunnah. Paham ya? Menjadi nomor. Nilai geger itu barang yang tidak baik. Mana bujung kira-kira harus ngantuk, mau ngapa-ngap turun mulai. Tidak. Tapi naik tensinya tinggi karena menuntut banyak hal. Gelek lah. Jadi tidak apa-apa kalau memang kiannya begitu kan baik, nomor. Paham ya, terus di pulau Amerika jenengan, jadi jenengan kudu syukur telah melewati ayat-ayat sulit. Jadi kok ayat-ayat madani, wong pulau yang pun ngalim mawon sinau. Dan memang saya sendiri kesulitan. Dulu saya itu sampai sholat hajat kepengen paham. Tapi setelah saya baca pares-pares sahabat kok tukaran di memahami ayat madani itu, jenengan kami pasti bodoh paham, jadi bodoh apa. Ternyata perdebatan itu ada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Umar bin Jabbar. Ternyata perdebatan tentang hukum gitu. Kalau alhamdulillah terus melo-melo. Rapaan ulama tadi dari sekian pilihan bingung nilai. Itu nak orang paham ulama. Nak orang paham wong awam baca doga. Jadi
Jadi podo-podo ra paham tapi beda, Pak. Nah ulama bingung milih kaul sing nah wong awam yo pancen ora apa. Wong ulama iki lucu, kula tak critani iki sisi-sisi hukum. Ulama itu bisa ngakali, nah orang yo iso. Nabi Isa itu lugu-lugune Nabi. Nabi paling nopo? Ini akhirnya yo ngakali, tapi ngakali apa? Suatu saat, ini kan lomo ke Nabi Isa. Jadi di santri Ruken bin Mustafa. Ruken Mustafa dikai roti. Roti ini ku tahu. Terus sing sitok jatah cayatin sing rong teko, dipangan bisa juga Ruken. Terus terkenal lah Ruken Toma, wong ora mangan kudu saya. Bareng Nabi Isa tak kok somo sing mangan apa? Roti. Kowe Ruken, boten jangan Nabi Allah. Kowe boten. Nabi Isa kan nabi yang dididik tidak boleh suruh. Ya percaya barang cahaya tinggi teko dikai jatah Nabi Isa. Ya semi pek kuwe jatah milan. Suatu saat akhirnya dia melakukan Nabi Isa. Nabi Isa melakukan perjalanan. Ono waktu telur. Waktu telur itu sampai Nabi Isa di lewat mukjizat Nabi Isa walhasil disulap lewat mukjizat jadi makan. Kalau karek Ruken ke Mustafa. Kayak iki gue cerita Mustafa cerita. Terus kan tak kok, lha sing tunggal udah cerita. Iki jatahe sing juporo ya Bruno. Terus dia pusat kemudian. Mergo ini saking tomake ben Thomas akeh. Akhirnya malah keterusan ngaku. Kulo sing bener. Jadi gara-gara Thomas tingkat intelektualitasnya gila. Ya akhirnya Nabi jauh boleh gue. Ya tidak ada bisa, tapi sebenarnya Nabi bisa nggak penasaran sama nyolong apa. Sama nyolong apa. Jadi dia itu Nabi kadang yang ngakali demi kecerdasan. Lalu kurang-kurang ada cerita kata Nabi ngakali demi kecerdasan apa. Yang paling masyhur di Nabi Sulaiman nanti diceritakan Al-Quran. Wajah wa Sulaiman istiakumani apa. Fil harsi izna fasyad fi gonamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman. Jadi nama masalah menghukumi tindak Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu rojo, gapaknya Nabi Sulaiman. Tapi nak menghukumi pinter-pinter Sulaiman. Nabi Dawud itu udah dini rojo mergo mantan pendekar, jadi ratau belajar. Mergo mantan apa? Nabi Dawud pendekar sing ngalahno terus juga dia kerajaan. Nah, Sulaiman ada anaknya, rojo. Jadi mulai pilih Cina. Ono kakak beradik. Dianggap Sugro, ibu bro. Kita pun menunjukkan apa Sugro kalian apa. Dan dua anak mirip. Walhasil pas yang perjalanan yang alas anak itu pansi. Di mana apa? Pada perjalanan matur Nabi Dawud. Nabi Dawud karena alasan yang kubro yang besar itu meyakinkan Fakodo di kubro, ya wes ngono anak. Sekarang kita kono Nabi Sulaiman. Kita mau rebutan anak, kan kabeh ngeban nek iku sing dipangan anakmu. Sing dipangan bareng ketemu Nabi Sulaiman. Dua orang keliru, keputusannya bapak keliru. Nah, apa aku tak putus note bener. Ya Sulaiman, ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gitu. Karena besok tak bagi ini dulu, no? Bayi wajib dipotong dibagi nopo dua. Ternyata si Sugro ini histeri. Yang adiknya Sugro tadi yang kecil itu histeri. Dua lah ya Sulaiman. Kalau itu anaknya dia. Dua histeri termutus no. Ya sudah itu anaknya mbak saya. Kasihkan saja mbak saya itu anaknya mbak. Lah bae itu tenang-tenang ae, pas bae wis diputung tenang-tenang wae. Terus Fakodo disukro, nak ngono ya wae ati. Ora ono bae wis disembelih kok wae tenang-tenang. Wah. Ternyata benar. Itu kecerdasan. Jadi artinya Sulaiman punya kecerdasan secara psikologi gak mungkin. Wae tenang kok anake wis disembelih tenang-tenang. Tenang. Langsung panik sing cilik. Terus dikasihkan yang panik karena secara psikologi gak mungkin nak boleh tenan orang apa akhirnya diputuskan apa tiga ada tinggi jadi disebut pas kamnaha Sulaiman
Wa kullan atena hukmam. Niki kula pemanasan memang lah kira-kira sebenarnya surat kasih munggah termasuk cerita ibu dan gampang tak? Nyata dia langsung paham. Belajar mau cerita iddah mubah maupun jadi tak jamin nanti setelah surat kasih ke atas itu lebih nopo. Apalagi biasanya kalau cerita itu sering berumur kali, sering berumur nopo. Kombinasi sering berumur dan mudah sekali nanti. Sudah nopo. Kontrol terhadap ini macam itu. Wa may yahdillahu fawwal muhtad. Wa man disapani wong yakin nunjukno saka Allah teman wa al-muhtad iku wong sing nampa hidayah. Wa man disapani wong yudil penyesatno saka Allah, para bajika ora bakal metu isira lalu dadi wong akeh. Aulia ing biro-biro kekasih. Ya guna kang ngene hidayah saka aulia rum ing mayuzilillah. Minturi tanpa Allah. Tanpa kersane Allah. Wanak suruh lan giring sapa intel ing ngake yaumul kiamat ing dalam dina kiamat masih nakare umat kafir. Ala uji mengatasi rai-rai dewa. Wong elek iso ben mlakune ngabret ngesot. Wis mlakune ngabret ngesot om yang hale picet. Wa fukman lan hale bisu. Wa summan lan hale koko. Wong sing nak pas kiamat kok carane mlaku wis ngesot. Picek kopok bisu, iku mesti makwar di panggonane kabeh jahanam neraka jahanam. Kulama kobar sekirane tenang, sakana tekse dadi anteng apa lahal juga. Apa bulat-bulat tenar, nak neraka bulat-bulat lagi anteng, zid namo nambah ing dume kabeh saira ing panas. Jadi ora kober mandeg, salah bukan sing mulat-mulate wasti alam lan muruke. Dari kau temu kono-kono kakek ibu jajar, ubi walas terong ngajak di anak bulan satu ngajak kapal, kodo ngapi di toko ngajak di ayat kelas berapa ayat itu. Wakau dengan kodo ngucap toko ngajak mengkiri nakal ingin kali kabel di basi maring kelas. Oleh ngucap aida sunnah. Ono tonalikane ono toko kita itu mari biro-biro balung waru patahan biro-biro balung sin amsur rupat itu balung sin munajir. Aina ono toko kita lama usuna bakal tentangnya kita kon-kon kelas kejadian jadi dan kangen. Awalam ya orang podo kenangan sapa kufar ya amu dikese ora ngerti sapa kufar anak wae satune wa ta'ala iku Allah dikuda. Kala panjang gawe sapa lagi samawati ing grogro langit wal lan. Anak wae satune Allah di rupane zat khalaqas samawati wal ardh. Kobari ku qadirun zat sing kuwasa ala ayat nukum. Anak wae satune wa ta'ala Allah di zat khalaqan kang gawe sapa lagi samawati ing grogro langit wal ardh lan. Ma'a idzomihima. Ya, nak azmun itu maknanya galung, tapi nak izom maknanya gede. Jadi maknanya ma'a izomihima. Sertane gedene sama wasan arab. Iku kodirun dan singkoto ala yang lupain menggawe sopa Allah misal ini dibaca dewa ngake. Ayil unasa diksi berapa manusia. Nasun jamai unasa atau anasi. Jadi jamai nasun unasa atau anasi. Ayil anasi yang diksi berapa manusia. Visi boleh dalam sini. Wajah alam gawe sapa wa ta'ala kemarin ngake ajaran ibadat ajari mati mati wal batilan. Lare karo kemaman iku ngeceti dalam bahasa. Papa mongko sapa aja dimula biro-biro ngalim ila ukuran kecuali ing kekafiran. Syukur dan kesing ngingkari lagu maring Pak. Kun ngucap sira Muhammad lagu maring wong akeh lawan dipare miliki sira kabeh. Law antum dipare sak temene sira kabeh tamlikuna miliki sira kabeh khoza ila rahmati rabbi ing sira-sira khazane rahmate pengiran. Minar rezeki sang rezeki wal matari lan hujan. Ida talikane mongko. Lan tak tunyek dine masjid sira kabeh ora bakal sing masjid sira kabeh. Khasyatal infaqi krana wedi sedekah. Khaufana fadiya krana wedi entae amwat, entae rahmat. Kowe ku umpama barang sak donya wae wedi mbok lakoni infak, wedi sedekah. Mergo khaufan afadia. Krana wedi entae ampat. Infaki kelawan lakoni infak. Patak guru mongko medhit sira kabeh. Warana lan ana sapa ae kang menungso ate manusa sing ora bener iku kotoran iku mesti medhit. Dadi ciri utama ora bener medhit. Sakilan kese engkang bon kula terang masalah, mau masalah mati, masalah wau napa iki. Ajal tadi. Kalau terang liwat hati sokanya dan kita terus jadi nak penduduk suarga kalian rokok ini tentang orang-orang masyarakat, tentang orang-orang apa masyarakat. Niku
Itu yang calon ahli surga dan ahli neraka itu menjadi dua stok. Dua apa? Terus ketika menjadi dua stok itu, misalnya kiri dengan kanan, itu terus ada pembatas. Ketika ada pembatas itu terus, ini cerita tentang hadis, rasa logika, percaya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terus nonton wedus. Wedus itu kambing domba itu begitu indah, domba itu indah. Terus ahli neraka ditanya, ya ahlan nar, hal tarawna, apa kamu melihat? Hadal kafsha, na'am ya Rabbi. Ahli surga ditanya, apa kamu melihat ini? Na'am ya Rabbi. Lalu domba itu apa? Terus kata mereka, hada al-mautu, domba itu kematian. Terus faizbah, terus wedus itu disembelih. Kalian malaikat. Terus ketika disembelih, al-mautu qad mata. Sekarang kematian sudah mati. Fala mautalakum. Sekarang tidak ada kematian. Jadi kematian itu jelmaan personifikasi ini itu jadi rupa-rupa domba. Domba itu jelmaan kematian. Jemben disembelih, terus tidak ada kematian. Nah, tidak ada kematian ini disebut kuliruhu min amri rabbi. Mulane roh ora iso mati. Nek mati ora ono roh ora iso mati. Mulane cara wong kuno wong mati iku mesti janate mati. Ruh kepin tidak. Jadi roh ora iso mati. Mulane iki kudu wedi, ora wedi mati. Roh ora iso mati, blok-blok ora iso mati. Jadi nak awak mati, iku roh ora mati. Lah kok mati piye? Langsung kowe mati-tek keluarga nangis terus adep-adepan mbek mungkar napa? Nah, Tuhan insya Allah hujan. Jadi Tuhan udah tahu bayar nol. Bayar nol deg-deg begitu kan? Pulau itu gimana? Sampai deg-degelan. Soalnya pulau iman dari pangeran, mau enak orang para pangeran, lakopun alaihi malaku. Orang susah, orang gemet. Dan aja gue tinggal di muka akhir gemeter, agak pasti para kenapa? Pulau iman tenang. Pulau jing berbarang ketemu muka akhir tanpa ini. Tak marah juga. Mulai cilik mulai iman. Mulai cilik tahu. Paman nabi juga belum berdiri ngulang pukul ya apa kalau nabi itu. Aku tak kayak bingung. Bukti nak iman. Nara di duit bingung warsulo. Tak tempuk duit untuk nafsu itu dia pembeli. Dulu kalau ngoten jadi ini terus ditutup akhir awalan. Mana cerita menjadi kuno dan seru. Malaikat mau karena seru jadi ini melipat ini foto karo. Kamu kentil sing apa? Gue godo. Wong rawon terus tiga bekli. Mana cerita keramat di sini Umar wonten tiang tinggi karena di sini Umar bareng malaikat mau karena masa itu melipat itu wakam sih. Dari sini Umar. Malaikat mau karena kamu ini gimana? Saya ini temannya Nabi Muhammad. Orang paling dicintai Allah, langsung jilmat jadi muafik banget. Sebutan lagi karena dia menyebut Nabi Sinten. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya orang paling dicintai Tuhan. Ya, semenjak itu dari mungkar nakir, dari kitab niku, kok bener. Dari kitab niku mungkar nakir tidak akan berani berpenampilan serem di depan para kekasih. Jika nak kekasih pengiran harus siap berserem-serem lihat. Paham? Pulau insya Allah tidak termasuk yang menghadapi secara rokok. Dari pulau di hadis surga memang gitu. Sama kalau baca tafsir Ibnu Katsir itu. Orang yang hafal surat Tabarak kan hanya 30 ayat. Gitu. Namun 30 itu surat Tabarak itu akan menjelma sebagai orang ini sebagai pendekar, sebagai pasukan yang sangat-sangat kuat sehingga kekuatannya mengalahkan malaikat yang mau menyiksa kamu. Ketika malaikat mengatakan penyiksa gue itu jelmaan surat Tabarak ini dewa Nabi datang. Mulanya surat Tabarak itu kalau Nabi menamakan suratul Waqiah, surat yang bisa menjaga dari siksa kubur. Jadi namanya At-Tabarak, suratul Tabarak, suratul Waqiah, yang bisa menjaga dari siksa apa? Terus kiai-kiai sering mau surat apa? Keseringan orang roh asal usulnya. Kenapa? Barang nak keseringan itu terlarang apa? Dan itu ketika mungkin nakir marah-marah surat Tabarak tetap. Dia mungkin nakir, saya ini surat Tabarak.
Quran yang dicintai Tuhan. Dan saya diberitakan mensyafaati. Kamu jangan macam-macam. Mulai kalau ada ini kok hadis sopan. Jadi sampai minimal ngadepi mungkar nakir. Itu udah apa surat apa? Kan mau sidik tenang kita. 30 ayat gitu. Lah iku nak nganti wong cek disiksa berarti dosane luwih akeh timbang istimewane. Keistimewaane napa? Iku jare nabi, dawuh nabi. Kudu ditambah surat Baqarah, iku sing repot. Mergo rong juz napa? Aku ati tenan nak ngapal surat napa? Aku alhamdulillah ngapal 30 juz sak harokate. Lalu lekuane Qur'ane apa? Nabrok napa? Jadi kira-kira saling pulau nakale kok double 5 itu cukup, napa? Jadi kalau nakale double itu, kan Quran sakitnya apa di tiang wolu, yang itu, kalau nak kasih sohai wolu, nak nakal kalau double 5 jadi itu itu. Jadi kalau pede, napa? Lu ya saya harus iman, udah wena bisa harus percaya. Orang itu buat sini gak tahu dulu dewe nabi itu buat iman itu enak mamang lu rata lanjut sini engkar program jadi nopo nak nabi jauh gue kudu pede kudu langsung percaya coba iya tak orang lu jadi malah malah pintu rata lanjut malah lebih parah gitu nopo kadang orang Jawa itu keliru ya orang yang imani nabi dari pede dan takabur sing mamang dianggap tawa lu mamang berarti malah iman gak jauh nopo nabi. Makanya banyak orang suka wali-wali, padahal malah mamang. Lu malah keliru. Itu contoh paling gampang gini. Ini yang dicontohkan Imam Ghazali. Juga yang ngarang Hikam. Ada seorang raja yang setiap ada tamu pasti dikasih makan dan disangoni dikasih uang. Itu berpuluh-puluh tahun. Reputasi raja ini anak tamu jika imanan. Dia disalami. Terus suatu saat, orang yang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun dikasih makan, dikasih fasilitas. Suatu saat tanya sama pengawal. Kali ini dikasih enggak. Itu tentu menyinggung Tuhan, menyinggung raja itu. Sebab itu orang-orang tasawuf menganggap dungo kalau niat minta itu kriminal. Tuhan itu punya reputasi puluhan tahun mengkasih kita makan, mengkasih kita minum. Puluhan tahun pula kita oksigen iso bernafas. Kowe zaman cilik apa bisa mangan krono dongamu iso tuh. Kowe zaman puber ABG dijahitan yo ora pengira. Yo iso mangan yo iso sen. Tapi kenapa kita sekarang tahu sing ngalim ora ngaji malah sampai pengiran hubungannya tidak baik. Jaluk sembadani tau ora mungkin jumlahku kurang fokus, kurang suci. Malah keliru kowe ora ngono-ngono nazar hakikat. Kowe tuh mau nunjukno nek kowe itu soal rahmat wis jalan terus tanpa lu. Lu zaman gue iso ndonga ya wis ana rahmat lho tak warai bicarane masalah pengiran sing apik. Ngene iki yo kadang wong salah paham. Nek masalah sing apik nak ndonga-ndonga ben disembadani. Pengiran zaman gue ndonga wis ngrumatku puluhan tahun kita di rumah tuh. Mana kalau termasuk ulama di jalan itu, kurang sekali. Jadi kadang-kadang salah bisa dia coba tiru. Yang tinggal ulama kurang kenal. Masalah yang urusan khawas, urusan hak. Tapi ya benar. Tapi kalau terang bersama nah, kalau Allah sudah jauh, Rasul sudah jauh, itu dia. Misalnya Nabi jauh, kita benar walau bisik kita. Kue pun nolak api rokok, ngajar tuh nganggu promosi. Kue kudu iman, atrik saudara kalau apa kamu pun rokok. Senajan tuh kue kudu iman, atrik saudara datang rokok. Kue kudu iman ini, kue kudu kudu besen. Tak tahu. Saya alin rokok atau suaraku, ngambil sholat dari Nabi Muhammad itu. Rokok tak, ya alin rokok itu aku ya. Itu kan, ya sama-sama dua ahli, tahu? Karena kita harus iman sama-sama dua perilaku ini berpotensi ke surga dan berpotensi. Tapi kamu jangan bilang tidak jelas. Aku jelas dengan rokok bersuara. Banyak pengira. Tetapi kamu sudah jelas di neraka tenang. Buatan ini penting kolaborasi. Sampai jangan tergoda oleh setan, yang membungkus keraguan Anda pada Dewi Nabi dengan tawa. Jadi misalnya sampai duka, Dewi Nabi waktu duka ora bakal marah. Kowe duka, badani tahu orang kotor. Kalau sekali duka, aku suka.
Kalau nanti sana gini mulai melarat, kalau ini melarat berapa? Nanti jadi izin melarat. Tapi kalau pede, bujuk kalau ada berkandang, uang tak itu paling keren. Nah, macam aku imanku cek ini paling apa sakit. Udah itu saksi dalam biasa tuh mobil jatuh juga, jadi itu saksi. Lalu, kalau aku mau tak menit, berarti kenapa? Saya itu setiap saat bayangkan kematian. Jadi nabi saksi harus kakek, kenapa? Terus juga aku sih nambah nurut setahun, nambah nurut sedina. Terus wakil, kenapa? Lalu dia terutama jadi saksi bayang. Ini soalnya aku cukup mandi. Soalnya besok. Panduan-luan itu susuk, kan? Tapi nak bayar mau urut, aku berkuatan pula. Paling semita, orang juga aset, orang kita tabungan, wah, itu rasa juga, no. Tapi kalau mulai lama kini rusi orang buat aku yakin, lo potong kamu apa? Gantinya nih, ya. Lo enggak tuh, kita kan tidak tahu kapan dipanggil pengiran. Jadi nak gue duit di 1.000 kakek. Paham ya? Nah, tapi orang lama ya itu melakukan tentang kita ngerasa su. Saat ini logikanya gampangnya tadi kalau warai. Gajah sampai semut juga semut itu segosip, itu sudah tidak cukup. Sementara gajah kudukan tak ada sutet tirang. Nah, mana kue beong paling suka di Indonesia, suka kue. Kue itu mangan bakso. Tapi nak pejabat, nak orang duit alpat gak sen. Jadi untuk seneng gampang gitu. Nah, kudunya gue syukur kan mulai kepengen seneng gampang nopo. Tapi zaman akhir zaman itu sing marah tak katut gak gampang. Menal bilang mencari nopo. Jadi kudunya wong marah tuh lebih gampang. Kalau pernah ketemu kayak gitu, jangan kok ada pulau. Dengan mikir umat, mikir panas terus orang mikir pokok. Wong cilik wae nopo. Kami jadi tawar ilmu para nabi, jadi imal di dunia, itu ke anak kata isu, dia nak ngamal di dunia, kau urus selawat. Maksudnya kau urus selawat itu berapa? Kon ngumpul duit, kau urus selawat itu orang nabi di kau urus. Maksudnya kau ngamal di dunia, kau urus selawat. Misalnya sampai di urusan dunia, tenang aja, itu ide ono. Jadi orang tersusu selesai, maka itu ide ono. Itu tafsir yang benar, paham ya? Jadi misalnya kalau kepengen itu mobil, dia rakyat mobil sesuatu. Misalnya barangku karet, bukan ngopo tinggal alat sesuatu. Sehingga tenang-tenang. Tapi wa amal li akhirati kakak anak katamu itu. Tapi nak demi akhirat, koyok sesok mati. Harus sekarang, sesok wis mati. Misalnya gue kepengen tahajud, harus sekarang, sesok wis mati. Kepengen surga kok, harus sekarang, sesok wis. Tapi nak demi dunia. Ya misalnya lali berapa posisi jono. Tapi alhamdulillah rata-rata wong nafsi ngumpul dunia sing akeh kaya-kaya ngurip. Saya itu tidak tahu itu sangat dari mana. Saya itu tidak pernah di bodoh napa. Kalau nanti kalah populer sampai arti-arti ngono. Semangat tahu. Ya orang kayak saya ini kan sudah sendirian yang dulu. Ya karena kalah populer, ambil makna yang tadi yang ngumpul duit aki-aki ya. Kayak ngurip. Ya tahu ini bener dulu. Ya tahu ini, kalau yakin bener dulu. Mereka nak makna itu kok didhawuhna nabi atau ulama, kita orang mungkin nabi kok nanamno kedonyan ngono kan. Paham ya? Makanya saya ngaji tentang begini, nah, di hatinya masih pakai mana yang dulu. Mau mulai tobat ya. Itu makna kriminal, mana nama? Maksudnya kan itu jelas mana nih, kue nak urusan dulu, koyok-koyok mulai selawat. Maksudnya tenang-tenang gue ngomong yang mana gue belum ke Jakarta, Garuda berangkat tenang aja gue jalan layan, berangkatnya gue jalan Batavia. Misalnya berangkat kafe, tak itu rapo, barang dunia gitu. Tapi nak ape akhiran, misalnya kok terlintas ke pintu hajud, harus langsung tahajud, mau besok wes. Terlintas besok koyo nang surga kok, wong wes. Besok wes. Ketok bener pulau dhewe maknane ngeten iki kata dijagal, umur kok ora debol, ora dene apa. Apa sing waras
aku malah lagi nopo. Ya, sing kata-kata ngartene to. Sing kata ya. Duit akeh. Golek nopo? Yo orang ono SK-ne manut iku gak jelas sanad. Wong kula sing ngaji kitab foto-foto ora tau ono ulama teh. Manane ngoten. Tapi nek kadung populer ya manut. Ya alhamdulillah populer keliru ta lho. Ya kula wis syukur artine ben wong Islam semangat sebagai. Ya ora apa-apa lah, niku rame-rame nopo. Ya tapi kula rasa pendapat nak maksude ngono iku ora nopo. Paham ya, terus kalau ini malah jadi masalah yang habis, kayak mati kok. Sebab itu boleh hukum agrofi dari kematian jimben jilma jadi kapsul amlah pedus domba sing indah itu juga disembelih. Nah, unsur yang menjadikan mati itu di tubuh manusia sudah di. Jadi misalnya unsur pada roh itu tidak ada unsur yang menjadikan roh itu mati. Sebab itu misalnya sampai mati itu rohnya nggak pernah mati. Langsung ngadepi mungkar. Nah, misalnya di surga ya langsung ke surga atau ke neraka. Pemanasan tapi. Kok sing finale pasti ya. Mengendikane Nabi orang yang baik itu nanti di kuburan itu langsung melihat pertamanan surga, tapi nggak boleh nikmati mau pemanasan. Mulane dungane Nabi kan misalnya Allah mas'al qabrahu rawdatan riyadil ya jinan wala tasalu kufratan kufari. Ya Allah, ini misalnya bukan stopan ini, paringi, rawdatan riyadin. Nah, ini anak kantor, buatan kita terserah. Ampun jamel, kuburan ini kufrotan, menkufari. Sebab itu di kuburan itu sudah ada kejelasan sebetulnya. Ini dengan Nabi, uang pun ada yang uang apik. Kuburan itu nginceng. Soalnya mau pertamanan suara. Karena uang elek menginceng rokok, malaikat itu berdina liwat. Itu loh, bener. Di jantungan tenang, wis dikon minceng tiap dina malaikat buat iku lho napa. Lah padha nak wong apik kon minceng swarga terus malaikat teko. Aja mas kalu gambilan. Iku lha iku kamar. Iku kok tambah seneng. Sehingga sing wong apik arep-arep nang kiamat, besang cepet mlebu. Kita warai carane itu. Kowe milih minceng swarga. Napa minceng napa? Dari kantor pulau, loro-loro nih, petualangan. Lah niku ge wonten sing kelas loro-loro nih, gini ku asabil arok. Yo potensi swarga, potensi neraka. Ini malaikat nak liwat. Itu ben delok. Kira-kira koyo manggon. Bareng dolanan neraka. Iso wae ning kono. Lah iku asabil arok. Yo potensi swarga. Yo potensi napa? Jadi mau terangkan ya, jadi kalau hati sohai. Personifikasi kematian itu kapsin amlah, ya, domba sing indah. Unsur sing kematian ini dimpen sebelah, terus setelah itu tidak ada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi Subhanallah wa bihamdihi adada